wonderful smile. Halo guys, selamat datang di Sejuta Alur Film. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Di suatu malam seorang pria dan juga wanita bertengkar di jalanan. Saat itu pria ini secara paksa meminta wanita yang bersamanya itu turun di sebuah tempat. Di tempat yang sangat sepi, wanita ini diintai oleh seseorang. Saat dirinya masuk ke kamar mandi, dirinya menerima uang yang cukup banyak dari pria tadi. Tak lama ada seseorang yang masuk, namun saat itu dirinya keluar kembali. Melihat hal ini, wanita ini menjadi tenang. Saat wanita ini keluar kamar mandi, dirinya ditembak dengan panah bius. Sedangkan di tempat lain, Grace dalam masalah, dirinya mencoba untuk bertahan dari kesulitan ekonomi. Grace mendatangi pria yang memiliki toko dan saat itu mencoba menggadaikan satu-satunya kalung yang tersisa dari dirinya. Namun sepertinya pria yang di hadapannya ini sangat menginginkan lebih. Grace tanpa sengaja melihat CCTV dan menemukan beberapa orang dengan topeng datang menyerang. Saat pria ini sadar, dirinya pun langsung menuju keluar, menembak kaki salah satu perampok. Namun saat itu, di antaranya yang bernama Alex malah menembak pria itu dengan brutal. Grace mencoba menyelamatkan diri. Dirinya bersembunyi di dalam lemari dan tak lama para pria itu datang. Mereka meminta mereka membuka brankas dan mengambil semua uang yang ada. Alex bukan hanya mengambil uang, tapi dirinya juga menyerang pria yang disandra dengan tembakan. Hal ini membuat Kudi kesal. Namun tak lama Sen memanggil mereka. Teman mereka telah pergi membawa mobil dan meninggalkan mereka. Saat para pencuri itu sibuk, Grace berusaha untuk melarikan diri. Namun Kudi menyadarinya dan menangkap Grace. Mereka memintanya untuk tenang dan mengemudikan mobil untuk mereka. Grace berusaha mengikuti mereka tanpa melawan. Namun saat itu ada polisi di depan mereka. Dan mau tak mau mereka mengambil jalur lain. Perjalanan panjang membuat mobil Grace terhenti dan tak bisa lagi digunakan. Alex berusaha ingin mengakhiri wanita itu, namun Cody melarangnya. Mereka akan mencari bantuan untuk menyembuhkan luka di kaki Sen, saudara dari Alex. Akhirnya Alex pun menurut dan kemudian mereka melihat ada pemukiman yang lumayan tak jauh dari sana. Itu adalah rumah pertanian. Cody meminta Alex dan Sen bersembunyi. Dirinya dan juga Grace akan mengatur bagaimana mereka bisa bersembunyi sebentar untuk mengobati luka Sen. Saat itu hanya ada seorang anak muda dan Cody meminta untuk menginap sebentar beberapa jam agar mereka menunggu bantuan yang datang. Namun saat itu pria muda ini mengizinkannya, tapi hanya untuk beberapa waktu saja. Awalnya Kudi curiga ada sesuatu pada anak itu, namun dirinya tak terlalu memedulikannya. Mereka masuk ke salah satu rumah yang ada di sana, dan saat itu Kudi langsung mengeluarkan peluru dan membakar luka dari Sen. Hal ini membuat Sen tak sadar. Berita tentang penyerangan mereka pun telah tersebar. Para pelaku tak diketahui wajah mereka. Namun Grace dirinya terpampang jelas dan dianggap sebagai sandra para perampok itu. Alex berusaha ingin mengakhiri Grace, namun Cody menghentikannya dan malah mengancam akan mengakhiri adiknya juga bila tetap melakukan hal gila. Saat itu Alex pun akan bergerak untuk memeriksa keadaan. Dirinya terus masuk ke rumah itu dan di sana Alex melihat banyak tempat aneh. Bahkan ada lorong di dalam rumah itu. Dirinya terus menyusuri lorong. Tempat itu seperti penjara untuk beberapa orang. Sen terus memeriksa ke dalam sampai akhirnya dirinya menemukan bocah lelaki itu. Pria muda ini bukannya takut mati, dirinya malah meminta Alex untuk pergi sebelum terlambat. Alex merasa jika mereka menyimpan banyak permainan di tempat ini dan yakin jika mereka tak akan menelpon polisi untuk mereka. Dengan gilanya, Alex malah memainkan permainan. Dirinya mengeluarkan semua peluru dan menyisakan satu di dalamnya. Menembakkan 2 kali padanya, namun beruntung bagi Alex, semua kosong. Sedangkan saat diarahkan kepada Denny, dirinya juga beruntung.
Alex terus membawanya agar memeriksa sekeliling, sedangkan tak lama di luar, saat itu ada yang datang. Cody, Grace, dan juga Sen melihat mereka, namun bukan hanya yang hidup, mereka membawa kantong yang berisikan manusia. Keadaan menjadi genting. Sampai akhirnya Cody akan masuk ke sana, dirinya akan menyelamatkan Alex. Orang-orang yang baru datang ini menyadari ada penyusup yang masuk ke daerah mereka. Salah satu di antaranya mematikan lampu dan kemudian tiba-tiba menyerang Alex yang saat itu menangkap Danny. Danny terus berlari sambil berteriak memanggil kakeknya. Cody yang saat itu ingin masuk malah ditembak oleh seseorang dengan panah bius. Sen juga tak bisa hanya melihat hal ini. Sen meminta Grace untuk pergi dan dirinya akan menyerang pria tua yang menembak. Namun saat itu Sen juga diserang. Grace mencoba mengambil kesempatan untuk lari. Bahkan saat itu pria tua tetap akan menembaknya walaupun Danny memintanya untuk membiarkan wanita itu pergi. Dirinya tak jahat. Mereka kini semua menjadi target. Sen menjadi yang pertama. Pria tua ini mengambil salah satu organnya dan hal itu dilihat langsung oleh Alex. Mereka begitu panik. Pria tua ini menceritakan kisah anak perempuannya yang mengikuti pria seperti mereka. Pria yang berlaku seperti monster. Putrinya mengorbankan hidupnya untuk pria itu dan juga anak-anaknya. Bahkan putrinya harus menerima siksaan sampai dirinya berakhir. Walaupun untuk sesaat dirinya kehilangan pria itu, yang membawa cucu perempuannya yang masih berumur 9 tahun dan anak bayi laki-laki, akhirnya pria ini menemukannya. Bukan hanya jahat pada putrinya, tapi pria itu juga terkenal tak kenal belas kasih pada anak-anaknya yang menjadi darah dagingnya sendiri. Mengetahui hal itu, kakek ini berhasil mengakhirinya dan membawa cucunya bersamanya. Sen yang sudah tiada saat itu jasadnya disiram dengan cairan yang mampu melelehkannya, sehingga bisa menghilangkan jejak yang ada. Di lain hal saat melihat Alex, saat itu pria tua ini mengambil kedua matanya, dan kemudian membiarkan Alex menjadi mainan bagi Jody yang sebenarnya adalah cucu perempuannya. Sedangkan Danny sendiri masih memeriksa keadaan dari Grace. Ternyata Grace sedang mengandung. Grace memohon pada Danny, namun Danny tak bisa melakukan apapun. Dirinya sudah mencoba untuk membiarkan Grace pergi, namun kakeknya tak mau mendengarkannya. Cody juga dimasukkan di dalam tempat yang sama. Melihat semua yang ada di depannya, Cody meminta mereka untuk tenang dan segera pergi jika tak ingin tamat. Cody berusaha mendekati Grace dan akan membantu membuka talinya. Namun saat itu Jody datang dan memisahkan mereka. Mereka membawanya untuk dijadikan yang berikutnya. Cody terkejut melihat keadaan Alex saat itu. Cody dan Grace dibawa ke tempat pria tua ini. Sedangkan Alex kini dirinya harus berjuang antara hidup dan mati untuk melakukan permainan konyol dengan Jody. Dengan tanpa mata, Alex berusaha untuk melawan dan menyerang. Namun saat itu Jody kesal dan mengakhirinya dengan cepat. Sedangkan kini giliran Cody. Cody tahu jika ini adalah perdagangan. Di lain hal, pria tua ini menggunakan dendamnya dan juga untuk mencari nafkah baginya. Bahkan dari mereka yang memiliki keburukan akan bermanfaat bagi 5-6 orang di luar sana. Kakek itu memulai tugasnya pada Cody, sedangkan Grace sendiri berusaha untuk menggunakan belati kecil agar bisa melepaskan talinya. Kakek itu menyadarinya dan saat yang tepat Grace menyerang pria itu. Mereka membuatnya kesulitan dan kemudian kakek itu menyalakan alarm peringatan. Jody mendengarnya dan segera menuju ke tempat kakeknya. Saat itu Grace mengambil palu dan memukul oksigen dengan keras. Seketika oksigen itu mengenai pria tua tadi dan membuatnya berakhir dengan sangat buruk. Danny langsung menutup pintu itu. Danny tak seperti mereka. Dirinya juga tak kuat dengan keadaan yang dilakukan Jody dan kakeknya sendiri. Danny menolong Grace dan juga Cody. Cody yang terluka mengetahui dirinya tak bisa banyak bergerak. Cody ternyata seorang medis dalam militer.
Dirinya banyak tahu tentang pengobatan dan meminta Grace untuk kembali merekatkan lukanya. Setelahnya meminta untuk menyuntikkan obat adrenalin tepat di jantungnya. Jody terus mendobrak pintu itu, namun di mana mereka selesai, Grace dan Danny segera pergi melalui lorong kecil. Sedangkan Cody sendiri bersiap untuk menghadapi wanita buruk rupa itu. Cody dengan tenaganya yang tersisa menyerang dan dirinya bertahan untuk mengulur waktu. Namun karena keadaan Cody yang terluka, dirinya pun berakhir di tangan wanita ini. Saat dimana Grace dan Danny terus melewati lorong, tiba-tiba Jody menarik Grace keluar. Dirinya menyerang wanita itu dengan tongkatnya. Namun saat itu Grace terus berjuang dan bukan hanya Grace, Danny juga mengambil listrik itu dan menyerang Jody. Mereka lari keluar bersama. Jody tak mudah ditaklukkan. Dirinya kembali menyerang bahkan meski terkena cairan yang mampu melelehkan. Jody masih mampu mengejar mereka dengan keadaan yang sangat buruk. Mereka berjuang melawannya. Saat dimana Grace akan diakhiri, Danny malah menembaknya dengan obat penenang. Banyak dari obat itu yang mengenai Jody. Namun tak membuat Jody segera jatuh. Dirinya bahkan akan memukul Danny. Melihat hal ini, Grace mengambil kawat pagar dan melilitkannya pada wanita itu. Dirinya dikelilingi pagar berduri, namun masih berusaha untuk mengakhiri. Sampai di saat itu Danny akan menyalakan mesin yang akan mengencangkan pagar besi tersebut. Jody terus memanggil Danny dan saat itu Grace juga tak membiarkan hal itu. Dirinya juga terus menyerangnya sampai akhirnya sebelum berakhir Jody menyebut Danny dengan sebutan saudara. Dan semuanya berakhir. Grace dan juga Danny meninggalkan tempat itu. Mereka menaiki mobil milik kakeknya dan juga membawa uang yang berhasil dirampok oleh Cody, Shane, dan juga Alex. Mereka akan memulai hidup baru. Pada akhirnya semua membayar apa yang mereka lakukan. Dalam luka kakek mereka dan juga penyiksaan yang dialami Jody oleh ayahnya bukan membuat mereka membaik dan malah menjadikan mereka menjadi monster yang sama. Dan beruntung Danny tak masuk dalam hal itu dan bisa diselamatkan oleh Grace.